Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Riro Pelaut. Pada kesempatan hari ini saya akan sharing bagaimana cara menentukan koordinat lintang dan bujur pada peta laut. Pada materi sebelumnya Anda sudah menyelesaikan kompetensi dasar bagaimana menentukan koordinat baik lintang ataupun bujur, cuma menggunakan kertas peta atau peta kertas. Pada kesempatan ini saya akan sharing bagaimana cara menentukan koordinat pada peta laut. Yang pertama harus Anda ingat, kalau Anda mau menentukan koordinat pada peta laut, yang pertama perhatikan lintang di peta itu, karena lintang merupakan salah satu koordinat. Namanya koordinat pasti ada lintang dan bujur. Nah, perhatikan lintang di peta Anda. Misalkan peta ini, lintang itu berada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Kita coba lihat sebelah kiri ya. Nah, ini tertera 50 menit, kemudian 40 menit, ya kan, 40 menit, 40 di bawah, 50 di atas. Berarti jelas ini lintang semakin besar ke atas, maka wilayah peta ini termasuk wilayah lintang utara karena besarnya ke arah atas, atau yang disebut dengan Northern Hemisphere, jadi belahan bumi utara. Setelah Anda mengetahui ini wilayah utara, maka lihat derajatnya. Oh, derajatnya 4. Ini derajatnya 4 di bawah 50 ya kan, menit ya kan. Pasti semakin ke atas, berarti habis 4 derajat pasti di sini 10 menit ya, naik dan seterusnya. Berarti di atas pasti 20 menit dan seterusnya. Berarti wilayah dari garis 4 derajat ini ke atas, ini wilayah 4 derajat. Yang ke bawahnya wilayahnya 3 derajat. Walaupun tidak ada tulisannya, tapi tetap wilayah 3 derajat. Karena tadi di atasnya sudah 4. Itu caranya. Kemudian setelah itu Anda sudah tahu, oh ini lintang utara, kemudian ini wilayah 4 derajat ke atas, di bawahnya berarti wilayah 3 derajat. Kemudian 1 menit sama dengan 1 mil. Awas. Coba perhatikan, ini 50 ya. Kemudian di bawah 40. Nah, di bawahnya 40. Maka pakai logika saja. Kalau ini 40, pasti ini 41, ya kan? Ini 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Berarti 1 menit segini panjangnya. Karena 1 menit segini panjangnya, berarti 1 menit sama dengan 1 mil. Seginilah 1 mil laut, atau 1852 meter, atau 1,852 kilometer. Kalau segini 1 menit atau 1 mil, maka garis ini berarti setengah mil ya. Lintang sudah beres, begitupun pada bujur. Bujur lihatnya pada sisi atas atau di sisi bawah. Kita lihat bujurnya ke bawah. Nah, di sini ada tulisan 126 derajat 40 menit. Akan sama. Berarti 140 di sini, 126 derajat 40 menit, pasti di sini 39, karena ini bujur timur, karena ini wilayah Indonesia. Ya, kebetulan tidak bisa difotokopi. Tapi kalau melihat dari sininya ini 31. Berarti ini 40, 39, 38, 37 dan seterusnya. Begitupun ke kanan, berarti ini 41, 42 menit, 43 menit, 44 menit, 45 menit dan seterusnya.
Ya, semakin besarnya ke kanan berarti ini termasuk bujur timur atau wilayah belahan timur atau Eastern Hemisphere. Nah, sekarang bagaimana menentukan posisi? Bisa kapal, bisa tanjung, bisa pulau, bisa ujung. Perhatikan ini contoh. Tanjung, TG Tanjung, Tanjung Lalawang. Apa Tanjung? Tanjung itu definisinya kan daratan yang menjorok ke laut. Berarti yang mana? Daratannya. Bagaimana cara melihat daratan? Lihat yang kuningnya ini daratan ini. Ya, kalau yang ini pinggir-pinggir ini bukan ini laut ini. Tanda apa ini? Nanti di peta nomor 1 akan belajar Anda. Yang jelas yang kuning ini adalah darat. Berarti kalau di sini Tanjung Lalawang, mana tanjungnya? Berarti cari aja yang menjorok ke laut. Nah, ini tanjungnya. Ya, bukan ininya, ini mah cai, ini mah air ini mah. Kemudian tanjung apa lagi nih? Berarti tanjungnya ini. Ya, cari saja kalau udah TG berarti tanjung. Apa? Daratan yang menjorok ke laut gitu. Tapi kalau laut yang menjorok ke daratan berarti namanya teluk. Ini contohnya nih teluk. Nah, andai kata misalkan Anda disuruh menentukan, ya, tentukan koordinat Tanjung Lalawang misalkan tadi. Tentukan koordinat Tanjung Lalawang tadi. Ya, atau Tanjung ini, Tanjung Toade ini ya, Tanjung ini. Ini Tanjung ini terletak pada lintang berapa, di bujur berapa? Ya, Anda tinggal jangka saja. Bagaimana menjangkanya? Ya, tinggal jangkakan dari garis ini ke Tanjung Taude sini. Jangkakan. Setelah dijangka, geser jangkanya ke arah kanan atau ke kiri. Misalkan ke kiri nih. Ya. Pada jangka besinya tancapkan di sini. Kemudian setelah digeser, besinya yang di sini, jangan pensilnya sebelah sana, besinya di sini. Tancapkan, pasti akan ketemu di sini garis. Seret, garis di sini jangkanya. Nah, berarti lintangnya berapa? Ini 50. Andai kata pas lurus ini berarti ini 50. Ini kan lintangnya makin gede ke atas. Berarti yang di bawah 50 pasti 49. Ini berarti 49 kalau pas. Derajatnya berapa? Nah, di atas kan 4 derajat tuh. Berarti ini kan tadi wilayah 3 derajat. Berarti 3 derajat 49,0 menit utara. Awas, kalau kamu nulis selatan salah. Karena ini Northern Hemisphere. Nah, Pak, bagaimana kalau stripnya pas di tengah-tengah ini? Ya, tinggal tadi ini 0,5 kan? Berarti 49,5 menit. Begitu. Pas stripnya kok di tengah-tengah ini, Pak nih? Ya, Anda perkirakan saja dari sini ke sana. Kalau misalkan angkanya sampai 10, berarti 0,1, ini 0,5 nih. Berarti di sini 0,4, 0,3, 0,2, 0,1 kan gitu. Ini 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 gitu. Berarti misalkan garisnya ada di sini nih. Berarti 49,2. Yang penting ada komanya karena garisnya tidak tepat di sini. Kalau Anda dibuat 49,0 ya salah. Namanya kurang teliti, begitu kan? Jadi komanya perhatikan. Ini 49,0, 1, 2, 3, 4, 5. Ini 5 nih. Tengah-tengah kan? 6, 7, 8, 9, 50 menit. Caranya begitu. Lihat nanti garisnya di sebelah mana, ya. Geserkan. Lintang berarti ketemu lintangnya tuh 3 derajat 49 misalkan 0. Tapi kalau pakai jangka ini lurusin kayaknya 49,2 nih. Ini 3 derajat 49,2 menit utara. Nah, bujurnya. Nah,
cara menjangkakan dengan bujur, ya, Anda cari garis yang terdekat saja. Garis yang terdekatnya kan ini nih, garis ini nih, garis ini nih, ini. Nah, ini kan nanti garis lurus dengan 126 derajat 40 menit. Nah, jangkakan saja yang jangka yang besinya di sini, kemudian pensilnya jangkakan ke sana. Ya, kalau sudah geser ke bawah jangkanya, ya ke bawah. Nah, ketemunya di sini misalkan lurus. Berarti berapa bujurnya? Yang ini saja 126 40 menit, ya ini 126 derajat 41 42 43. Kalau setengahnya 0,5 kan begitu. Berarti kalau tadi lempeng ini anggap saja berarti 126 derajat 40,5 apa? Timur, karena ini bujur timur. Andai kata stripnya pas di tengah-tengah, ya koma berapa tadi logikanya mainkan. Ya, berarti kalau ditanya Tanjung Lalawa, Tanjung Toade terletak pada lintang 3 derajat 49,2 menit utara, bujurnya 126 derajat 40,5 menit timur. Beres. Ya. Nah, sebaliknya kalau Anda disuruh menentukan posisinya sudah diketahui. Misalkan ada soal kayak tadi, koordinat 3 derajat 49 menit utara, bujurnya 126 derajat 40,5 menit timur. Ya. Benda apakah yang terletak posisi itu? Ya tadi tuh lintangnya cek 3 derajat 49. Ini geser ke sana, dibalik saja. Ya, kebalikan daripada cara yang pertama tadi. Ya, kalau tadi menentukan koordinat, kalau sekarang koordinat diketahui tapi bendanya belum. Lurusin lagi pakai jangka. Maka perpotongannya nanti benda apa itu? Tanjung. Oke. Kita coba contoh yang lainnya. Peta yang lain. Nah. Seperti biasa caranya sama, cek lintang. Ini 20, ini 25, udah kecil ini. Ini 20, ini 25, berarti besar ke bawah. Pasti ini Southern Hemisphere, ini pasti wilayah lintang selatan. Mana gitu? Bujurnya kita cek. Bujur timur apa barat? 45, 50, udah jelas ini. Semakin besarnya ke kanan berarti bujurnya bujur timur. Langkah yang kedua apa? Nyari menitnya sakumaha, kan begitu. Seberapa besar ini 1 menitnya di peta ini? Nggak sama dengan yang tadi. Kita mulai coba contoh, lihat 30 derajat. Di sini 35. Berarti selisihnya cuma 5. Oh, berarti saya stripnya 5 nih. 1 kan begitu. 31, 32, 33, 34, 35. Oh, berarti menitnya sepanjang ini, hampir sama dengan yang tadi. Jadi segini 1 mil. Kalau jangkakan segini, panjang garis segini, di peta ini ya 1 mil segini. Kalau Anda disuruh mencari yang tadi sama, awas, ini bukan daratan ini air ini. Yang daratan yang kuning, ya. Ini bukan daratan, ini dangkal, ini perairan tapi dangkal ini. Ini yang kuning yang daratan. Jadi kalau Anda di sana, ini di sini pulau, ini tanjung. Tanjung berarti Tanjung Todang, tulisannya di sini. Tanjungnya mana? Ini kan air ini. Tanjungnya mana? Ya ini tanjungnya nih. Ini Tanjung Todangnya ini. Walaupun tulisannya di sana. Ini tanjungnya yang ini, daratan ini. Ya. Ini Pulau Pegadang, pulaunya yang ini yang kuning ini. Kemudian pulau yang ini yang mana tulisannya? Yang di dalam yang ada suaranya. Nah, kalau Anda disuruh menentukan koordinat sama kayak tadi.
Ya, jangkakan yang terdekat, misalkan Pulau Pegadang, jangkakan ya dari sini ke sini, terus dapat bujur kemana? Ke bawah. Nanti pas lurus berapa? Seperti itu. Sama dengan materi yang sebelumnya. Ya, ataupun sebaliknya. Kita lihat peta yang lain. Kita lihat peta yang lain yang skalanya rada beda. Ya, coba kita misalkan ini. Ya, 10 menit, 20 menit. Wah, ini berarti selatan. Udah ketemu itu. Tinggal daerahnya, awas. Ini 8 derajat. Kalau ke selatan berarti daerah 8 derajat ini ke bawah. Kan seperti itu. 20 menit, 30 menit, dan seterusnya. Kita coba cari yang lain supaya Anda lebih jelas bisa mengerjakan tugas. Ini yang kita coba perhatikan. Ini 30 menit, ya kan? Ini 35. Berarti selisihnya kan 5. 31, 32, 33, 34, 35. Oh, berarti menitnya segini panjang. Ini sambil ini. Ya, harus tahu beda sama sambil yang tadi. Ini peta ini sambilnya segini. Karena setiap peta skalanya tidak sama. 35, 30 berarti ini lintang utara. Ya. Karena wilayah Sumatera tulisannya, bujurnya sama saja. 25, 30 menit berarti semakin ke kanan besarnya. Seperti itu. Saya rasa cukup. Mudah-mudahan bisa menambah. Kalau yang ini kita coba lihat menitnya. Yo, sama saja ya, besar-besar juga ini. Sama. Oke. Cara menentukan posisinya tadi saya rasa sudah jelas. Coba kita lihat yang ini. 5, 10 berarti lintang selatan kan? 5, 10 berarti awas. 6 ini menit ini sambil. Ya. Kalau strip ini berapa, Pak? Nah, gitu kan. Ini 5, strip ini 5, strip ini 6 kan? Strip ini 7, strip ini 8. Kemudian 9, 10. Berarti kalau yang strip ini berapa nih? Ya, tinggal 5 ke 6. Bedanya cuma 1 menit. Berarti 0, ini. Supaya jadi puluhan tinggal berapa garis saja nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 dibagi 5 kali berapa supaya 10? 5 kali 2. Berarti saya strip ini teh 0,2. Ini 0,4 kali 2. Ini strip ketiga 0,6. Ini strip keempat 0,8. Berarti kalau ada posisi misalkan titik ini nih lurus dengan 0,4, ini di strip yang 4 berarti 5 menit 5,8 menit. Ini 5,6 menit. 5,4 menit, 5,2 menit. Nah, kalau misalkan di tengah-tengahnya apa? Ya berarti tinggal 2 bagi 2 dong, 1. Di sini 5,1. Di sini 5,3. Di sini 5,5. Terus saya tambah 1. Begitu pun yang bawahnya. Ini 6 menit. Yang ini 6,2, 6,4, 6,6, 6,8, 7. Begitu. Jadi Bang harus mengerti lintangnya, ya. Menit-menitnya harus mengerti. Makanya pahami dulu aja itu. Ini derajatnya berapa? Oh, 2 derajat. Berarti yang ke atas ini udah pasti 1 derajat. Ya, menitnya sudah 55 tuh. Karena semakin besarnya ke bawah. Berarti ini
daerah sini teh ini 1 derajat 55 menit selatan. Kalau pas garisnya lempeng garis ini 1 derajat 55,4 selatan dan seterusnya. Ya, caranya seperti itu. Karena duanya ke bawah kan, ini kan ke selatan berarti 2 wilayahnya ke bawah. Di atas 2 ya pasti 1 derajat walaupun tidak ada tulisannya. Oke, gitu, Bro. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu Anda dalam menyelesaikan tugas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.